Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafar Aditya dari kelas 64 2A29. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak PPh pasal 21. Nah, pengertian PPh pasal 21 adalah pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. PPh 21 dipotong dari penghasilan yang diterima oleh seseorang. Sementara di sisi lain, PPh 23 dipotong dari penghasilan yang diterima oleh suatu badan. Umumnya, PPh 21 ini berkaitan dengan pajak yang digunakan pada sistem penggajian suatu perusahaan. Namun, sebenarnya PPh 21 juga digunakan secara luas untuk berbagai kegiatan lainnya. Nah, perlakuan atas PPh 21 sangat bervariasi tergantung pada jenisnya penghasilannya. Ada berbagai kategori. Yang pertama, penghasilan bagi pegawai tetap. Terus yang kedua, ada penghasilan bagi pegawai tidak tetap. Yang ketiga, ada penghasilan bagi bukan pegawai. Yang keempat, penghasilan yang dikenakan PPh 21 final. Terus yang kelima, penghasilan lainnya. Nah, kemudian ada Undang-Undang PPh 21. Sebelum mengetahui tentang subjek pajak dan objek pajak, ketahui ketentuan hukum yang berlaku untuk PPh 21 dengan mengacu pada aturan-aturan yang terkait. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sampai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252 PMK 03 2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Yang ketiga, Peraturan Dirjen Pajak Nomor per 16 PJ 2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Yang keempat, ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 PMK 0110 010 2016 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan menimbang pajak penghasilan. Yang kelima, ada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang tarif pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Yang keenam, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 PMK 03 Tahun 2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Nah, terus kemudian ada wajib pajak PPh 21. Wajib pajak atas PPh pasal 21 adalah pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, ahli waris, dan wajib pajak kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Wajib pajak yang dimaksud tersebut adalah 1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari akuntan, arsitek, pengacara, dokter, konsultan, aktuaris, penilai, dan notaris. Yang kedua, ada bintang film, pemain musik, penyanyi, pembawa acara atau MC, bintang iklan, bintang sinetron, peragawan, kru, film, sutradara, fotomodel, pelukis, pemain drama, penari, pemahat, dan seniman lainnya. Terus yang nomor 3 ada olahragawan, pelatih, penyuluh, pengajar, penasehat, moderator, dan penceramah. Yang keempat ada peneliti, pengarang, dan penerjemah. Yang kelima ada penyedia jasa komputer dan sistem aplikasi, fotografi, teknik telekomunikasi, ekonomi, elektronika, sosial, dan penyedia jasa kepanitiaan. Yang keenam ada petugas dinas luar asuransi, direct selling, distributor perusahaan multilevel, marketing, petugas penjajah barang dagangan. Yang ketujuh ada dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap perusahaan atau anggota dewan komisaris. Penerima penghasilan atas keikutsertaan dalam kegiatan seperti peserta perlombaan dan seni dalam segala bidang termasuk perlombaan olahraga, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ketangkasan, dan jenis perlombaan lainnya. Yang kedelapan ada peserta pertemuan, sidang, konferensi, kunjungan kerja, dan peserta rapat, peserta pendidikan dan pelatihan, peserta kegiatan lainnya. Yang kesembilan ada mantan pegawai.
Nah, selanjutnya ada objek pajak PPh pasal 21. Nah, objek pajak PPh pasal 21 ini ada penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Yang pertama ini ada penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, ada penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Yang tiga, ada penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon. Nah, terus selanjutnya ada penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21. Yang pertama, ada pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Yang kedua, ada penerimaan dalam bentuk natural dan kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah. Yang ketiga, ada iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Nah, selanjutnya ada tarif PPh 21. Tarif PPh 21 ini adalah tarif pajak yang dimuat pada PPh pasal 21 yang dibebankan kepada wajib pajak yang telah berpenghasilan. Namun, sebelumnya Anda harus mengetahui terlebih dahulu tentang besaran penghasilan kena pajak PPh pasal 21 yang diatur dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ada berbagai macam nih. Yang pertama, penghasilan kena pajak. Menurut peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor per 32 PJ 2015, penghasilan kena pajak adalah pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dikenakan PKP sebesar penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak terbaru. Sedangkan untuk pegawai yang termuat dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor per 32 PJ 2015 pasal 3 huruf C dikenakan sebesar 50% atas PKP dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP dalam 1 bulan. Yang kedua, ada penghasilan tidak kena pajak PTKP. Penghasilan tidak kena pajak merupakan pendapatan yang tidak dikenai pajak penghasilan seperti yang termuat dalam PPh pasal 21. Berdasarkan PMK nomor 101 PMK 010 2016, wajib pajak tidak akan dikenakan pajak penghasilan apabila penghasilan wajib pajak sama dengan tidak lebih dari 54.000. Objek penghasilan tidak kena pajak dipaparkan ada beberapa macam. Yang pertama itu 54.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin atau yang sudah menikah. Yang ketiga 54 juta rupiah untuk istri yang memiliki jumlah penghasilan tersebut telah digabung dengan penghasilan suami. Yang keempat 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga kandung serta keluarga dalam garis keturunan serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Nah, selanjutnya ada tarif progresif pasal 21 PPh 21. Berdasarkan pasal 17 ayat 1 UU PPh, perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif. Yang pertama, penghasilan sampai dengan 50 juta per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Yang kedua, penghasilan 50 juta sampai dengan 250 juta per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Yang ketiga, penghasilan 250 juta sampai 500 juta rupiah per tahun dikenakan tarif sebesar 25%. Yang keempat, penghasilan di atas 500 juta per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Nah, cara-cara perhitungan PPh 21 dan rumusnya. Perhitungan PPh 21 dilakukan dengan mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak atau jumlah bruto dari penghasilan yang ditetapkan. Nah, ini rumus dari PPh 21. Yang pertama itu cara mencari PPh 21. Rumusnya PPh 21 sama dengan tarif pajak dikali penghasilan dikurang pengurang. Bagi pihak penerima penghasilan yang belum memiliki NPWP, perhitungan dilakukan dengan mengalihkan 120% dengan total yang terutang. Nah, terus rumus selanjutnya PPh 21 harus dibayar sama dengan 120% dikali PPh 21 terutang. Nah, ini contoh perhitungan PPh 21. Yang pertama ada penghasilan tetap. Nah, si Satria
seorang karyawan swasta yang mulai bekerja di PT Harapan Kreasi pada bulan Januari 2018 dengan status menikah dan mempunyai 2 orang anak. Gaji pokok Satria sebesar 10 juta per bulan dengan tambahan tunjangan pada bulan Januari 2018 dari perusahaan. Yang pertama ada tunjangan lembur sebesar 1 juta rupiah. Yang kedua ada tunjangan komunikasi sebesar 300.000 rupiah. Yang ketiga ada tunjangan transport senilai 500.000 rupiah. Nah, selain itu perusahaan juga mengikuti program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang menimbulkan iuran yang harus dibayarkan. Yang pertama, jaminan kesehatan oleh perusahaan 4% dan oleh karyawan 1%. Yang kedua, jaminan kecelakaan kerja oleh perusahaan 0,24%. Yang ketiga, jaminan kematian oleh perusahaan 0,3%. Yang keempat, jaminan hari tua oleh perusahaan 3,7% dan oleh karyawan 2%. Yang kelima, jaminan pensiun oleh perusahaan sebesar 2% dan oleh karyawan sebesar 1%. Maka perhitungan PPh pasal 21 ini adalah pada bulan Januari 2018. Yang pertama, gaji pokoknya sebesar 10 juta. Yang kedua, tunjangan lemburnya sebesar 1 juta rupiah. Yang ketiga, tunjangan komunikasinya 300.000 rupiah. Yang keempat, tunjangan transportnya senilai 500.000 rupiah. Penghasilan dari pemberi kerja per bulan itu sebesar 11.800.000 rupiah. Nah, jaminan yang dibayar oleh pemberi kerja itu adalah yang pertama, jaminan kesehatan 4%, itu sebesar 320.000 rupiah. Yang kedua, jaminan kecelakaan kerja itu sebesar 24.000 rupiah. Jaminan kematian sebesar 30.000 rupiah. Terus selanjutnya penghasilan bruto per bulan sebesar 12.174.000 rupiah. Nah, pengurangnya ini ada biaya jabatan sebesar 500.000 rupiah. Yang kedua, jaminan hari tua atau karyawan sebesar 200.000 rupiah. Yang ketiga, ada jaminan pensiun atau karyawan sebesar 77.035 rupiah. Nah, selanjutnya ini ada penghasilan neto per bulan sebesar 11.396.965 rupiah. Penghasilan neto per tahun sebesar 136.763.580 rupiah. PH tidak kena pajak sebesar 67.500.000 rupiah. PH kena pajak sebesar 69.263.000 rupiah. PH kena pajak dikurang, nah ini rumusnya nih, PH kena pajak dikurang pembulatan ke ribuan terdekat. PPh 21 terutang setahun sebesar 5.389.450 rupiah. PPh 21 terutang bulan Januari 2018 sebesar 449.120.083 rupiah. Berarti PPh yang harus dipotong oleh PT Harapan Kreasi pada bulan Januari 2018 adalah sebesar 449.120.083 rupiah. Nah, yang kedua ada penghasilan tetap. Jadi ini contohnya Tania, seorang freelancer dengan status belum nikah dan sudah memiliki NPWP. Penghasilannya 2 juta per minggu, maka akan diakumulasikan sebulan yaitu 8 juta rupiah. Perhitungan pajak Tania yang gajinya dibayarkan secara mingguan adalah rumusnya gaji per minggunya ini 2 juta dikali 4. Dikali 4 itu berarti dikali 1 bulannya 4 minggu, jadi 8 juta rupiah. Yang kedua ada penghasilan brutonya sebesar 8 juta rupiah, biaya jabatannya sama dengan 5% dikali 8 juta rupiah sama dengan 400.000. Penghasilan neto sebulannya 7.600.000 rupiah. Nah, kemudian penghasilan neto setahunnya 12 dikali 7.600.000 rupiah sama dengan 91.200.000 rupiah. PTKP setahun untuk wajib pajak tidak kawin adalah 54 juta sama dengan 91.200.000 rupiah dikurang 54 juta rupiah. Penghasilan kena pajak setahun sebesar 37.200.000 rupiah. PPh pasal 21 terutang 5% dikali 37.200.000 rupiah sama dengan 1.860.000 rupiah. Maka PPh pasal 21 dalam 1 bulan yang dikenakan pada penghasilan Tania adalah 38.750 rupiah. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.